Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misyati. Saya dari kelas H3 Prodi Manajemen S1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi kebijakan moneter. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal. Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan yang akan ditransferkan kepada sektor real. Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Kebijakan moneter ditunjukkan untuk mendukung tercapainya sasaran ekonomi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan neraca pembayaran. Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Yang selanjutnya adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Jadi di sini kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Yang selanjutnya adalah tujuan kebijakan moneter. Yang pertama adalah menjaga stabilitas ekonomi. Menjaga stabilitas ekonomi yaitu menjaga agar uang yang beredar di masyarakat itu seimbang dengan barang dan jasa yang tersedia. Selanjutnya yang kedua adalah menjaga kestabilan harga. Nah, yaitu agar harga-harga yang ada di pasaran itu tidak melonjak naik. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Dengan adanya kebijakan moneter ini, maka kesempatan kerja akan lebih terbuka. Yang selanjutnya, memperbaiki posisi neraca perdagangan dengan neraca pembayaran, yaitu dengan cara mendevaluasi mata uang rupiah dengan mata uang asing. Yang selanjutnya adalah jenis kebijakan moneter. Jenis kebijakan moneter ini terdiri dari dua. Yang pertama adalah kebijakan moneter ekspansif atau yang biasa kita kenal adalah politik uang longgar. Nah, kebijakan moneter ekspansif ini adalah kebijakan bank sentral untuk menambah jumlah uang beredar di masyarakat ketika negara mengalami deflasi, resesi, atau depresi ekonomi. Nah, kebalikan dari inflasi itu kan jumlah uang yang beredar di masyarakat cukup banyak. Nah, jadi kalau deflasi ini uang yang beredar di masyarakat terlalu sedikit. Oleh karena itu diperlukan kebijakan moneter ekspansif untuk menambah jumlah uang beredar di masyarakat. Nah, yang kedua adalah kebijakan moneter kontraktif atau politik uang ketat. Nah, kebijakan moneter kontraktif ini adalah kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat ketika negara mengalami inflasi. Nah, inflasi itu kan tadi uang yang beredar di masyarakat cukup banyak. Maka dari itu diperlukan kebijakan moneter kontraktif untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan instrumen kebijakan moneter. Nah, yang pertama adalah kebijakan diskonto atau yang biasa kita kenal sebagai diskon policy. Nah, kebijakan diskonto ini adalah kebijakan dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga pada bank umum. Yang kedua, kebijakan pasar terbuka atau open market policy. Nah, kebijakan pasar terbuka ini adalah dengan menjual atau membeli sertifikat Bank Indonesia atau surat berharga di pasar modal. Yang ketiga, kebijakan cadangan kas atau cash ratio policy. Nah, kebijakan cadangan kas ini dengan menaikkan atau menurunkan jumlah cadangan kas minimum yang ada di bank umum. Yang keempat, kebijakan kredit selektif. Kebijakan kredit selektif ini adalah kebijakan pemberian kredit dengan memperketat atau mempermudah dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat. Yang kelima, kebijakan dorong moral. Nah, kebijakan dorong moral ini adalah kebijakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan cara memberi himbauan kepada bank umum dan pelaku ekonomi lainnya.
Yang selanjutnya kita masuk ke pembahasan menghitung jumlah uang beredar dengan politik cash ratio. Nah, tadi kan saya sudah membahas soal instrumen kebijakan moneter yang salah satunya itu adalah kebijakan dengan kebijakan cadangan kas atau cash ratio policy yang merupakan menaikkan atau menurunkan jumlah cadangan kas minimum yang ada di bank umum. Nah, jadi nanti di sini ini perhitungannya berkaitan dengan cadangan kas minimum yang ada di bank umum. Nah, jadi di sini untuk menghitung jumlah uang yang beredar jika yang diketahui adalah alat liquid atau uang tunai dan juga cadangan wajib minimum, maka dapat dirumuskannya jumlah uang beredar sama dengan alat liquid atau uang tunai dibagi cadangan wajib minimum. Nah, untuk lebih memahaminya, kita langsung ke contoh soal aja. Nah, contoh soalnya seperti ini. Jika Bank Indonesia menetapkan cadangan wajib minimum yang harus ditaati oleh bank umum sebesar 12,5% dan bank umum memiliki alat liquid sebesar 40 juta rupiah, maka jumlah uang yang beredar adalah. Nah, pertama yang harus kita lihat ini adalah diketahuinya ada cadangan wajib minimum. Nah, cadangan wajib minimumnya itu adalah 12,5%. Selanjutnya yang diketahui adalah alat liquidnya sebesar 40 juta rupiah dan rumusnya adalah jumlah uang beredar sama dengan alat liquid atau uang tunai dibagi cadangan wajib minimum. Setelah memasukkan angkanya sebesar 40 juta dibagi 12,5%. Nah, untuk mempermudahkannya saya jadikan sebagai 0,125 itu sama dengan 12,5% ya. Nah, jadi di sini 40 juta dibagi 0,125 sama dengan hasilnya adalah 320 juta. Jadi jumlah uang yang beredar adalah 320 juta. Itu dia penjelasan tentang kebijakan moneter yang dapat saya jelaskan atau presentasikan. Semoga materi yang saya presentasikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.